Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novera Aliu Awinda, NIM 1517110383033, Prodi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan, Universitas Airlangga, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan USG Doppler vena hepatica. Ultrasonografi atau USG adalah alat pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound atau gelombang suara yang dipancarkan oleh transducer. Untuk ultrasonografi Doppler sendiri merupakan penunjang diagnostik untuk aliran darah pada pembuluh darah. Pada prinsipnya, perubahan panjang gelombang atau frekuensi dari suara adalah akibat dari pergerakan sumber, penerima, atau reflektor suara. Sumber dan penerima ultrasound adalah transducer yang bersifat stasioner, sedangkan sel darah, terutama sel darah merah, merupakan reflektor yang bergerak. Perubahan frekuensi antara pulsa ultrasound yang dipancarkan dan yang diterima tergantung pada kecepatan aliran darah, arah aliran relatif terhadap berkas ultrasound, dan kecepatan gelombang suara. Terminologi dari pemeriksaan USG Doppler sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, grayscale atau B-mode, biasanya disebut sebagai mode B atau brightness. Penggunaan grayscale sendiri dalam pencitraan ultrasound menghasilkan gambar dua dimensi, di mana organ dan jaringan yang diinginkan digambarkan sebagai titik kecerahan yang bervariasi. Pembentukan gambar B-mode bergantung pada prinsip pulse echo dengan kecepatan suara yang tetap konstan. Posisi target yang diinginkan dapat disimpulkan dengan waktu yang dibutuhkan dari emisi hingga kembali ke transducer. Selanjutnya ada color Doppler, yaitu teknik pemeriksaan yang menggabungkan informasi gambar anatomi jaringan dengan B-mode grayscale dengan kode color dan aliran darah secara dua dimensi terhadap waktu, atau secara real time. Aliran menuju transducer digambarkan dengan warna merah, dan yang mengalir menjauh dari transducer digambarkan dengan warna biru, seperti gambar yang ada di samping. Lalu selanjutnya, ada spectral Doppler. Pada diagram di samping menunjukkan 4 gelombang normal pada spectral Doppler. Yang pertama, gelombang A yang berwarna biru menunjukkan di atas baseline memiliki komponen retrograde dengan aliran darah menuju ke liver. Lalu gelombang S yang berwarna merah dan gelombang D yang berwarna hijau menunjukkan di bawah baseline dengan aliran antegrade menuju jantung. Sedangkan gelombang V yang berwarna kuning merupakan gelombang transisional yang mana bisa sangat di bawah, tepat pada baseline, atau bahkan di atas baseline. Selanjutnya, indikasi klinis pada pemeriksaan USG Doppler vena hepatica, yaitu yang pertama hepatoma, yang kedua obstruksi, yang ketiga hepatomegali, dan yang terakhir ikterik. Untuk teknik scanningnya, persiapan pasien berpuasa kurang lebih 6-8 jam sebelum melakukan pemeriksaan. Lalu untuk teknik pemeriksaannya, yang pertama adalah posisi pasien supine atau miring ke kiri, left lateral atau decubitus sambil menahan napas. Lalu scanning dimulai di daerah subkostal kanan untuk melihat vena porta. Berikutnya, warna merah pada layar biasanya diatur di sebagian besar perangkat sebagai arah aliran menuju probe. Sedangkan warna biru berarti arah aliran darah menjauh dari probe. Lalu, vena porta memiliki dinding jaringan fibrosa yang menebal dan akan direfleksikan sebagai gambaran garis putih di sekitar pembuluh darah. Sedangkan dinding vena hepatica tipis dan tidak tervisualisasi. Kemudian, scanning pada posisi substernal. Setelah itu akan terlihat
inferior vena cava dan aorta di garis tengah. Probe menghadap ke belakang, baik longitudinal maupun transversal. Vena hepatica paling baik dilihat dari posisi interkostal kanan, di mana probe menghadap ke medial. Posisi ini paling baik untuk melihat drainase ketiga vena hepatica ke dalam inferior vena cava. Tetapi vena hepatica juga dapat dilihat dari posisi subkostal dengan mengarahkan probe ke posterior. Vena hepatica kiri dan tengah paling baik dilihat dari posisi substernal. Setelah itu, mengoptimalkan pengaturan color Doppler untuk menunjukkan aliran darah yang optimal dan menyesuaikan skala untuk memaksimalkan pengisian pembuluh darah yang diinginkan dan tanpa artefak. Lalu, menggunakan power Doppler jika dicurigai hilangnya aliran dengan menggunakan color Doppler. Setelah itu, untuk spectral Doppler, menempatkan time gate di tengah pembuluh darah yang diinginkan, lalu menyesuaikan skala dengan memperpanjang gelombang spektral, lalu yang terakhir mengurangi aliasing untuk mengevaluasi aliran darah yang tinggi. Untuk hasil citranya adalah sebagai berikut. Gambaran pertama merupakan gambaran normal trifasik. Gambaran kedua merupakan bentuk gelombang vena hepatica normal. Lalu selanjutnya untuk gambaran abnormal. Gambaran pertama merupakan gambaran abnormal dengan vokal nodular hiperplasia. Yang kedua merupakan gambaran abnormal dengan Budd-Chiari syndrome. Selanjutnya ada gambaran abnormal dengan acute myelogenous leukemia dan sinusoidal obstruction syndrome. Dan yang terakhir, gambaran abnormal dengan chronic liver disease dengan portal hypertension classified in class C. Berikut sumber yang saya gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.